Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Vivo Y27, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 2,5 juta. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bagus atau tidak, dan kelebihan apa saja yang ditawarkan. Dari tampilan boxnya, di sini seperti Vivo Y series kebanyakan, menggunakan box warna putih dan ada gambar dari unit utamanya. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, HP ini memiliki 4 selling point. Baterai 5000 mAh, flash charging 44 watt, extended RAM plus memori besar. Layar dengan resolusi Full HD plus, dan yang terakhir 50 megapiksel portrait kamera. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini sudah cukup lengkap. Selain unit utamanya, masih ada softcase bening original, buku panduan singkat, kartu perdana Telkomsel, SIM tray ejector, dan satu buah set charger dengan kecepatan flash charging 44 watt. Jadi sangat menarik pastinya. Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y27, varian warna sea blue yang memiliki finishing doff, jadi tidak gampang kotor. Di sini untuk urusan tampilan jujur saya suka karena HP ini sudah menggunakan dynamic design. Jadi bikin tampilannya terlihat mewah dan premium walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat. Selain itu, untuk build quality-nya juga terasa solid dan kokoh dengan dimensi bodi cukup tipis, hanya 8,07 mm. Jadi terasa pas saat digenggam. Lalu untuk bagian bawah di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker yang hanya single. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Lanjut untuk bagian atas, di sini ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Lalu untuk bagian depan atau layar, sayangnya HP ini masih menggunakan konsep water drop screen, sama seperti Vivo Y22 sebelumnya, jadi tidak ada peningkatan. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini dibekali dengan layar sebesar 6,64 inch, resolusi Full HD+, refresh rate hanya mentok di 60 Hz. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD yang sudah didukung dengan Sunlight Display. Jadi untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini cukup memanjakan mata, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna, hampir sama seperti Vivo Y36. Dari apa yang saya rasakan, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, nyaman saat digunakan. Dan dari segi desain, mungkin yang sedikit jadi catatan hanya konsep layarnya saja, karena masih water drop screen. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment. Karena selain tampilannya mewah, HP ini juga sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air, jadi semakin aman. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo Y27 dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB. Yang dimana untuk free memorinya kita dapat sekitar 2,2 GB untuk kapasitas RAM dan 103 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan lumayan banyak, hampir 25 GB. Sedangkan untuk chipset, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer, sama seperti Vivo Y22 pendahulunya. Dan saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 430 dan 1286 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 251 ribuan, bukan yang paling tinggi di kelas harganya, tapi cukup lumayan untuk merek sekelas Vivo. Lalu untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lumayan lengkap. Sensor penting seperti cahaya, magnet, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Namun yang harus kamu ingat, untuk sensor NFC di HP ini tidak ada. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan setting grafik yang dihasilkan bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay tentu ada, terutama saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar menurut saya, karena chipset yang digunakan memang bukan yang paling gahar. Namun yang jelas, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Lalu untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, walaupun bukan yang paling lancar di kelasnya. Dan yang saya suka, untuk sensor giroskopnya di sini lumayan responsif, tidak sampai delay parah, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Pokoknya untuk urusan performa di sini masih sama seperti Vivo Y22 sebelumnya, dan untuk harga 2 jutaan hanya tergolong standar saja, kurang cocok untuk penggunaan full gaming.
Geser ke bagian baterai, Vivo Y27 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya flash charging 44 Watt. Jauh lebih besar dari seri sebelumnya yang hanya fast charging 18 Watt. Dari pengujian yang saya lakukan di sini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 7 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%. Sudah sangat menarik pastinya karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Beda dengan Vivo Y22 yang butuh waktu lebih dari 2 jam. Dan untuk pembahasan lebih lengkap tentang daya tahan baterainya nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut untuk operating system, Vivo Y27 berjalan di Android 13, basis Phantos OS 13, sudah paling terbaru. Di sini untuk kerusakan sistem saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena biasanya sistem di HP Vivo sudah berjalan dengan baik dan optimal. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper sampai font juga banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan kamu tidak usah khawatir karena fitur yang ada di HP ini sudah banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Dan yang paling saya suka dari UI di HP Vivo adalah nyaman saat digunakan. Dan sekarang untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Di sini untuk megapiksel yang digunakan ternyata masih sama dengan Vivo Y22, tidak terlalu besar untuk kelas harga 2 jutaan. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Tapi sayangnya untuk perekaman video belum dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau AIS, baik kamera belakang maupun depan. Sedangkan kalau hasil jepretan fotonya, untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup oke, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya sekali jepret siap upload. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel, bukan yang paling besar di kelas harganya. Tapi kalau untuk foto yang dihasilkan di sini juga sudah bagus, detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y27 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi untuk video 4K dan 60 frame per second di HP ini belum bisa. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, kualitas suara yang saya hasilkan, dan tingkat kestabilan videonya. Kalau dari apa yang saya lihat dari preview layar, hasilnya sudah lumayan bagus, terutama untuk kamera belakangnya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, di sini Vivo Y27 menawarkan banyak poin menarik dan yang jelas lebih upgrade dari Vivo Y22 sebelumnya. Seperti dari segi desain, tampilannya mewah dan layarnya sudah Full HD+. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, versi OS terbaru, dan sudah flash charging 44 Watt yang sangat ngebut di kelasnya. Sedangkan untuk sektor kamera mampu menghasilkan jepretan foto dan video yang bagus untuk harga 2,5 juta. Jadi kalau ditanya apakah HP ini bagus, jawabannya sudah tentu bagus. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kamu buat apa. Tapi untuk pembahasan lebih lengkap nanti saya share di video review selanjutnya. Dan kalau kamu punya pendapat lain tentang Vivo Y27 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.